Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan kerjanya, Presiden meninjau RSUD Mas Amsyar Kasongan. Presiden menyoroti sejumlah hal terkait fasilitas RSUD. Fasilitas kesehatan yang menjadi perhatian Presiden Joko Widodo di RSUD Mas Amsyar terkait layanan BPJS Kesehatan yang memiliki keterbatasan kamar. Presiden meminta Menteri Kesehatan untuk mempertimbangkan relokasi rumah sakit ke lahan baru yang ditawarkan oleh Bupati. Lahan tersebut memiliki luas 5 hektar yang dapat digunakan untuk memperluas dan meningkatkan fasilitas. Dalam kunjungannya, Presiden juga memeriksa kesiapan ruangan dan alat-alat medis modern di RSUD tersebut. RSUD Mas Amsyar merupakan tipe rumah sakit tipe C dan satu-satunya rumah sakit milik Kabupaten Katingan dan jumlah dokter spesialis sebanyak 18 orang. Di sini kamarnya kurang. Hanya berapa? 53 kamar. Seharusnya memang di atas 100 di kita. Pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meninjau fasilitas pengolahan sampah B3 di kawasan industri Pasuruan, Jawa Timur. Pengolahan limbah B3 disebut Wapres menjadi isu lingkungan yang mendesak karena berpotensi merusak lingkungan di luar area industri. Mengunjungi fasilitas pengolahan sampah dan limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun di PT Prada Tanara Pratama kawasan industri Rembang, Pasuruan, Jawa Timur, Kamis 27 Juni 2024, Wapres Ma'ruf Amin menegaskan pengolahan limbah B3 harus dilakukan di dalam kawasan industri sebagai bentuk pencegahan kerusakan lingkungan di luar kawasan industri. Dalam kesempatan tersebut, Wapres memberikan apresiasi bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam usaha membangun fasilitas pengolahan sampah kawasan industri. Wapres menyebut pengolahan sampah dan limbah merupakan bagian dari program pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang menjadi komitmen Indonesia dan usaha pemerintah menurunkan emisi karbon. Wapres menilai pengolahan sampah dan limbah yang dilakukan dengan baik akan memberikan nilai tambah dan manfaat bagi masyarakat sekitar. Masalah lingkungan seperti kita menjadi pemerintah ya, menjadi program pemerintah dan itu juga program daripada pembangunan berkelanjutan SDGs, bagian dari program SDGs yang menjadi komitmen Indonesia. Ya, dan kita juga dalam rangka menurunkan emisi karbon itu melalui pengolahan sampah ini. Bahkan kita harapkan sampah itu nanti menjadi rebutan, ya, menjadi berkah. Sekarang ini sampah itu orang menjadi dibuang-buang, tapi nanti mungkin diperebutkan karena ada nilainya pada satu saat. Itu yang saya kira ya, Pak KLH, Pak Wamen, untuk kita buat seperti itu. Pemirsa, pemerintah meresmikan smelter tembaga milik PT Freeport Indonesia yakni smelter Manyar di Gresik, Jawa Timur. Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut dengan beroperasinya smelter ini, seluruh konsentrat tembaga yang diproduksi oleh PT Freeport Indonesia dapat semuanya diproses dan dimurnikan di dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meresmikan pengoperasian smelter PT Freeport Indonesia di kawasan ekonomi khusus di Gresik, Jawa Timur pada Kamis 27 Juni 2024. Smelter PT FI merupakan fasilitas pemurnian tembaga dengan desain jalur tunggal terbesar di dunia, berkapasitas pemurnian mencapai 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Airlangga menjelaskan proyek yang menempati lahan seluas 100 hektar itu memiliki nilai investasi kumulatif mencapai 3,7 miliar dolar Amerika Serikat atau 58 triliun rupiah. Investasi tersebut tidak hanya akan memberikan manfaat bagi perusahaan konstruksi dalam negeri, tetapi juga akan menciptakan efek berganda kepada masyarakat di Kabupaten Gresik. Bersama dengan smelter yang dioperasikan PT Smelting, keduanya akan memurnikan 3 juta ton konsentrat tembaga per tahun dengan produksi sekitar 600.000 ton katoda tembaga, 50 ton emas, dan 200 ton perak per tahun. Dengan beroperasinya smelter ini, seluruh konsentrat tembaga yang diproduksi oleh PT FI dapat semuanya diproses dan dimurnikan di dalam negeri, demikian juga lumpur anoda dari PT Smelting. Dan ini yang pertama, integrasi tambang sampai dengan produk akhir. Dan dengan integrasi ini, maka
produksi emas nanti yang 50 ton bayar royalti, Pak Tony. Karena ini terintegrasi dari tambang sampai ke hilir. Demikian pula untuk perak juga bayar royalti. Jadi tentu banyak pendapatan yang didapatkan pemerintah. Kehadiran PT FI di KEK Gresik diharapkan dapat menjadi salah satu penarik dalam membentuk kawasan dengan ekosistem yang mendukung hilirisasi, khususnya EVI. Hingga Maret 2024, KEK Gresik telah mencatatkan nilai investasi sebesar 75,2 triliun rupiah dan menyerap lebih dari 35.000 orang tenaga kerja. Tentu ke depan Indonesia akan mampu untuk meningkatkan ekspornya. Kalau ekspor kita kuat, maka rupiah kita bisa stabil. Sebagai contoh, dari nikel itu dan dari kelapa sawit ekspor kita 55 miliar. Nah, import minyaknya 40 bilion. Jadi sebetulnya natural hedging itu terjadi. Pemirsa, progres pembangunan venue PON ke-21 di Aceh sudah mencapai 62,3% dan dipastikan rampung pada Juli mendatang. Kadis PUPR Aceh memastikan saat ini beragam persiapan venue PON di Aceh terus dilakukan, terutama di Stadion Harapan Bangsa yang digunakan seremoni pembukaan PON ke-21. Dalam rangka persiapan Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumatera Utara tahun 2024, Kepala Dinas PUPR Aceh Mawardi beserta perwakilan KONI se-Indonesia meninjau progres pembangunan fasilitas venue di Stadion Harapan Bangsa Long Raya Banda Aceh, dilanjutkan dengan Stadion Dirmutala. Usai melakukan peninjauan, Mawardi menyampaikan progres pembangunan beberapa venue untuk PON 21 tahun 2024 Aceh Sumut berjalan baik. Terlebih untuk venue yang digunakan sebagai opening ceremony dapat dipastikan selesai Juli mendatang. Sementara pembangunan tribun penonton dalam proses pembangunan. Adapun PON 21 Aceh Sumut 2024 tetap sesuai rencana, dibuka pada 8 September 2024 di Aceh oleh Presiden Joko Widodo dan ditutup tanggal 20 September 2024 di Sumut oleh Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin. Beberapa waktu sebelum PON 21 perlu diadakan tes event untuk pertandingan dan juga seremoni. Oleh karenanya sebagai tuan rumah, venue Aceh diharapkan sudah selesai beberapa waktu sebelum PON 21 dimulai. Saat ini sudah tidak terlambat, semuanya sudah on progress, Pak. Di atas progress sudah, di atas rencana sudah. Ya, Tinjauan kali ini, saya kira cukup bagus teman-teman kita yang melaksanakan pembangunan venue utama ini di SHB ini. Cukup bagus progresnya, di atas target, sangat positif. Insya Allah kita yakin, optimis ini bisa terlaksana sesuai rencana pelaksanaan bukan PON di sini. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan dialog mengenai akses air bersih dan sanitasi layak bantu turunkan stunting bersama rekan kami Mona Azari sesaat lagi.